Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel. Dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan sharing kita sebelumnya tentang mengapa investasi saham. Ada yang mengatakan bahwa investasi saham itu untuk melawan inflasi. Benar nggak sih investasi di saham itu bisa melawan inflasi? Nah, teman-teman, mari kita lihat realitas yang terjadi. Dan sebelumnya kita simak-simak pesan berikut ini. Akibat adanya inflasi, teman-teman, uang kita yang awalnya itu 100.000 di tahun 99 itu, daya belinya pada tahun 2020 atau setelah 20 tahun, yaitu berkisar 26.900-an, teman-teman. Dengan adanya inflasi ini jelas menurunkan daya beli dari uang kita. Sekarang mari kita lihat IHSG atau yang mewakili saham. Nah, sementara itu IHSG, teman-teman, setelah penyesuaian inflasi, kondisinya terus meningkat. Nah, dengan nominal yang sama atau uang 100.000 di tahun 2000 itu 56.200 sekian. Dengan adanya efek compounding, hasilnya teman-teman masih terjadi peningkatan dari 100.000 itu nilainya menjadi 237.000. Nah, teman-teman, kalau kita diskusikan hal ini, tentu saja kita akan memilih untuk berinvestasi di saham. Yang meskipun memang untuk memutuskan sesuatu, ya kita nggak cukup dengan satu premis saja. Karena kita bandingkan inflasi sama IHSG, ntar kita langsung milih IHSG. Oke, tapi mari kita lihat realitas yang lain lagi, teman-teman. Meskipun perjalanan investasi itu tidak mudah, tetapi kita tentu saja bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun, kita bandingkan dengan kondisi sekarang, ini datanya diambil tahun 2022, sekarang 2023. Ini juga masih menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, IHSG ini masih bisa naik sekitar 9 kali lipat dari awal 97. Nah, artinya dalam hal ini, teman-teman, dalam jangka panjang, IHSG ini tergolong unggul atau bisa melawan inflasi, teman-teman. Nah, ini yang mau kita garis bawahi, bahwa dalam perjalanannya pun kita melihat ada 3 krisis besar yang dialami oleh IHSG. Yang pertama adalah Krismon tahun 97, itu IHSG mengalami kejatuhan 65%. Kemudian ada subprime mortgage yang terjadi pada tahun 2008, ini Krismon yang lebih dikenal dengan Krismon dulu atau krisis moneter. Nah, ini IHSG mengalami kejatuhan, tetapi bangkit lagi, teman-teman. Dan berikutnya tahun 2013 ada mini crash, ada juga 2015 itu juga terjadi mini crash. Ini terjadi penyesuaian dalam hal market. Yang terakhir, teman-teman, terjadi crash yang luar biasa semasa pandemi. Beruntung itu sudah pulih sampai sekarang, teman-teman. Dan kalau kita lihat, setiap ada momentum dari krisis ini atau kejatuhan ini, IHSG akan bangkit kembali. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya investasi di saham ini nih resilient. Jadi begitu dia jatuh, mantul lagi. Kita bisa lihat dari gambaran dalam jangka panjang ini, teman-teman. Nah, meskipun demikian, kita juga bisa melihat bahwa IHSG ya nggak selalu kokoh-kokoh benar atau nggak selalu mengalahkan inflasi. Nah, walaupun dalam jangka panjang IHSG mampu mengalahkan inflasi, ada masa-masa tertentu di mana IHSG ini mengalami return yang lebih rendah dari inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik, teman-teman. Di tahun 2000 bahkan IHSG itu minus sampai 4,1%. Market itu sebenarnya juga bergerak dalam polanya sendiri, tetapi secara jangka panjang returnnya itu masih tergolong tumbuh. Yang penting kuncinya kita adalah berinvestasi pada perusahaan yang memang memiliki fundamental yang kuat. Perusahaan ini mampu bangkit kembali atau kinerjanya mampu bangkit. Sekarang kita mau melihat atau mengkomparasi antara IHSG dengan instrumen investasi lain atau saham dengan instrumen investasi lain. Nah, terlihat bahwa saham itu mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar dibanding instrumen lain. Bandingkan juga, teman-teman, dengan inflasi. Tadi rata-rata 4,3% selama periode waktu yang sama. Hal ini juga, teman-teman, membuat kita lebih optimis. Nah,
Tetapi tentu saja data ini bukan merupakan jaminan kinerja di masa depan, karena kita harus mengantisipasi bahwa saham itu merupakan instrumen investasi yang memang penuh dengan risiko. Bagaimana kalau kita berinvestasi sejak dini? Nah, maka teman-teman ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Ada yang namanya efek compounding akan bekerja semakin baik apabila kita berinvestasi lebih awal. Teman-teman bisa lihat, bandingkan ketika seseorang berinvestasi lebih awal dengan top up atau nabung per bulan 1 juta, lalu berhenti di usia 35 tahun, dan bayangkan juga satu orang ilustrasinya mulai investasi 35 tahun, top up terus selama sebesar 1 juta sampai usia 55 tahun, maka ada perbedaan yang signifikan. Ini adalah sesuatu yang memang wajib untuk kita pelajari. Nah, jadi keuntungan kita adalah berinvestasi lebih awal. Berinvestasi sejak awal dan sesering mungkin ini memang jauh lebih menguntungkan dibanding kita menunda. Nah, oleh karena itu teman-teman, dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 10% dan berinvestasi hingga 56 tahun, maka kita bisa melihat perbandingan yang sangat signifikan teman-teman hasilnya. Bayangkan jika Anda mulai berinvestasi itu sebesar 2 juta per bulan di usia 25 tahun, artinya sampai 56 tahun, jadi kurang lebih 30 tahun, hasilnya 4,1 miliar seperti itu teman-teman. Nah, hal ini tentu saja mengajarkan kita bahwa ketika kita memulai investasi lebih awal, maka proses compoundingnya ini akan bekerja jauh lebih baik. Catatannya di situ teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin kita memulai investasi ini lebih awal. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi. Oke, teman-teman, demikian sharing kita kali ini untuk melanjutkan yang kemarin tentang mengapa investasi saham. Tadi sudah kita garis bawahi bahwa berinvestasi saham ini sejak awal ini akan membuat efek compoundingnya lebih terasa. Apabila kita ingin mempersiapkan dana pensiun atau dana darurat atau dana pendidikan, maka jawaban yang mungkin bisa membuat kita sedikit lebih lega adalah dengan menabung dan berinvestasi lebih awal dan lebih konsisten.